saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Di penghujung ayat ini ada kalimat rahim. Rahim itu sama ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita datang ke rumah seorang ulama, kita hendak memberi anak kita yang baru lahir. Kita tanya, "Ya Habib, anak punya anak, berikan anak anak siapa namanya ya Habib?" Kebetulan Habib itu punya nama Muhammad namanya. Maka Habib ini katakan, "Berikan anak engkau dengan nama Muhammad agar seperti aku." Bangga nggak kita? Berikan anakmu nama aku Muhammad. Kenapa Habib tidakkah nama yang lain? Tidak, aku tidak sayang namaku aku berikan untuk anakmu karena aku terlalu cinta padamu, maka berikan anakmu dengan nama Muhammad. Begitulah kecintaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam pemberian nama Allah taala kepada Nabi kita, sesungguhnya nama Rahim itu nama khusus bagi Allah. Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Allah taala yang memberikan nikmat kepada seluruh hambanya yang tiada batas habisnya, yang apabila memberikan tidak pernah bertanya balasannya, apabila memberikan tidak pernah menghitung jumlahnya, berlebih tiada terhingga. Maka itu kata Rahim dipersembahkan oleh Allah Ta'ala yang Maha Rahim, diberikan kepada hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah, diberi nama Rahim. Maka Allah Ta'ala firmankan, "Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sebuah sanjungan besar, nama Tuhan diberikan kepada hambanya. Tidak pernah dalam sepanjang sejarah kenabian seorang nabi manapun yang diberikan nama dengan nama Allah kecuali junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang terbukti kepada junjungan Nabi kita? Saudara, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah ketika hijrahnya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus 500 tahun yang silam sebelum diutusnya, di Yaman ada seorang raja yang bernama Tuba, Raja Tuba di Yaman. Ini Raja Tuba beragama Nasrani, tapi Nasrani yang masih berpegang dengan Injil, yang masih bertauhid kepada Allah Ta'ala, yang tidak mentuhankan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini Raja Tuba sudah membaca di dalam Injilnya bahwa kelak akan datang seorang Nabi yang bernama Muhammad. Dia akan hijrah dari kota Mekkah dan ke kota Madinah. Maka dituliskanlah itu surat oleh Raja Tuba. Apabila kelak datang seorang Rasul yang bernama Muhammad, yang asalnya dari kota Mekkah, kemudian hijrah ia ke Madinah, sampaikan salamku Raja Tuba kepada beliau, dan berikan surat ini bahwa aku menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 500 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan, ini Raja Tuba sudah mengirim surat. Dari surat ke surat, saudara-saudara, berpindah tangan, diwasiatkan oleh ayahnya kepada anaknya. Kemudian ini si anak mewasiatkan lagi kepada anaknya, mewasiatkan lagi kepada anaknya, mewasiatkan lagi kepada anaknya, sehingga itu surat berputar di kota Madinah dari anak ke anak, berpindah. Kebetulan dari kota Yaman ada yang hijrah, berpindah dari keturunan Raja Tuba, berpindah ke Madinah membawa surat itu. Kemudian itu dikawinkan dengan para ulama-ulama Yahudi dan Nasrani pada ketika itu agar itu surat diamankan, tidak berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Dari anak ke cucu, ke cucu ke uyut, terus sampai 500 tahun, sehingga sampailah seorang manusia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini, saudara, keturunan 500 tahun dari Raja Tuba. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Rasulullah diminta untuk singgah di mana dia hendak bersinggah. Seluruhnya Rasulullah katakan, biarkan ontaku yang tentukan di mana ia akan singgah. Rasulullah ikutin ontanya, sehingga kemudian itu ontak tersebut berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Rasulullah katakan, rumah inilah yang layak aku singgahi.
sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala lewat ini onta. Karena onta saudara bisa bicara dengan Nabi Muhammad. Onta itu mendengar pesan-pesan wahyu yang pernah turun kepada Nabi Muhammad, sehingga onta paham di mana yang layak untuk Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah datang dan singgah sampai ke itu rumah seorang hamba Allah Ta'ala yang saleh yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah tutup pintunya dan Rasulullah katakan, mana surat itu Raja Tubbah? Abu Ayyub tercengang saudara. Kata Abu Ayyub, na'am anta Rasulullah, na'am anta Rasulullah, na'am anta Rasulullah. Belum ada yang memberitahukan Nabi Muhammad itu surat Raja Tubbah. Sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari hendak memberikan kepada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad ketika datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Muhammad yang katakan, mana itu surat yang dititipkan Raja Tubbah? Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari bergegas masuk ke dalam rumahnya dan mengambil itu surat dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka atas dasar surat itulah sebuah restu dari Raja Tubbah bahwa Rasulullah harus tinggal di rumah cucunya. Tinggallah Rasulullah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ beliau makan, di situ beliau tidur, di situ beliau istirahat. Kebetulan saudara-saudara, Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya tingkat. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, silahkan kau tinggal di atas agar supaya tidak terganggu ketika aku berlalu lalang. Kata Rasulullah, ya Abu Ayyub, biarkan aku tinggal di bawah. Kenapa ya Rasulullah? Sebab kalau aku di bawah, aku tidak merepotkan engkau. Nanti kalau banyak tetamu yang datang untuk mengunjungi aku tidak perlu lagi bolak-balik keluar dan ke dalam, langsung ketemu dengan tetamu. Baiklah junjungan, kalau begitu hamba turuti. Akhirnya sahibul bait tinggal di atas saudara, dan Rasulullah tinggal di bawah. Hasil musyawarah antara Nabi dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Suatu hari Abu Ayyub Al-Ansari, sebagaimana dituliskan di dalam fiqh sirah oleh Dr. Said Ramadan Buti, Abu Ayyub minum saudara. Ketika minum tertumpah airnya dari atas. Jadi waktu itu rumah bukan dicor gini, rumah itu masih kayu, tingkat tapi kayu. Apabila air di atas tumpah maka menetes ke bawah. Maka ketika air itu tertumpah, Abu Ayyub pucat saudara-saudara, takut air yang di atas itu menetes menjatuhi Nabi Muhammad. Akhirnya sorbannya yang bagus cepat dilap itu, jangan sampai netes kepada Nabi Muhammad. Itu sudah tertanam adab saudara kepada junjungan Nabi kita. Abu Ayyub tertanam adab kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari akhirnya Abu Ayyub memberikan makan, memberikan minum, berkhidmah kepada junjungan Nabi kita, melayani Nabi Muhammad agar supaya nyaman di rumahnya. Suatu hari saudara, Abu Ayyub Al-Ansari menyediakan makan, tetapi Rasulullah tidak mencicipinya. Abu Ayyub bingung. Akhirnya tanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan makanan yang sudah aku siapkan untukmu? Istriku ini memasak semata-mata hanya untukmu ya Rasulullah. Ketahuilah ya Rasulullah, sesungguhnya aku, istri dan anak-anakku sengaja tidak makan karena menunggu sisamu. Apabila ada sisa yang engkau makan ya Rasulullah, barulah aku memakannya. Tetapi andaikan memang makanan itu habis ya Rasulullah, maka biarkan aku tidak makan pada hari itu. Tapi pada hari ini ya Rasulullah, aku kehilangan barokah itu. Hari ini engkau tidak memakan apa yang sedang aku suguhi. Bagaimana nanti istriku dan anakku tidak mendapat barokah pada hari ini? Maka Rasulullah katakan, ya Abu Ayyub, bukan aku tidak mau makan, ana rajulun unaji. Aku adalah seorang lelaki yang tidak pernah terputus berbisik dengan Tuhanku setiap saat. Maka apabila lidahku ini berbau, terputuslah hubunganku. Kenapa ya Rasulullah? Karena engkau sediakan bawang merah di itu piring. Maka apabila aku makan itu bawang, mulutku terganggu, maka terganggu pula hubungan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai pada saat itulah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari
tidak berani menyuguhkan makan yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilih sesteril mungkin, serapih mungkin, sebersih mungkin untuk mentakdim Muhammad agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, bergulir sejarah beratus tahun kemudian Abu Ayyub meninggal. Sejarah terus bergulir, meninggal sampai lahir seorang cucu daripada Abu Ayyub Al-Ansari yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad. Akibat daripada khidmahnya Rasulullah berikan sesuatu yang tidak akan pernah habis selama-lamanya. Ini yang saya maksud rahim. Jadi rahim itu kalau memberi tidak pernah habis. Rasulullah berikan seorang cucu manusia besar yang bernama Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Kitabnya saudara menutupi dunia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke membaca itu kitab Al-Imam Ibn Hajar. Di Mesir itu membaca kitab Al-Imam Ibn Hajar. Di Yaman membaca kitab Al-Imam Ibn Hajar. Manusia seantero dunia punya jasa terhadap ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ini keberkahan daripada kakeknya saudara, keberkahan daripada datuknya yang khidmah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, cuman Ibnu Hajar walaupun waliullah tetapi mastur. Kenapa mastur saudara? Karena Ibnu Hajar walaupun ulama besar, walaupun seorang wali besar, tetapi kehidupannya fakir saudara, kehidupannya miskin, tidak berpunya. Beliau tinggal di kota Mekah. Suatu hari istrinya katakan kepada Al-Imam Ibn Hajar, wahai suamiku, aku ingin sekali-kali merasakan buang hajat di samping Masjidil Haram. Di samping Masjidil Haram itu banyak kamar-kamar kecil. Nampaknya lebih terhormat apabila seorang wanita buang hajat tertutup daripada aku buang hajat setiap hari di tengah gurun, tidak punya tempat untuk buang hajat. Maka kata Imam Ibn Hajar, bukan aku tidak mempersilahkan engkau untuk buang hajat di itu tempat, wahai istriku tercinta. Tapi karena apa, wahai suamiku? Tapi aku tidak punya fulus untuk bayar buang hajat. Untuk buang hajat di WC, saudara, 1.000 rupiah sekarang, tidak punya uang Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar tidak punya. Kalau engkau mau, wahai istriku, kau tunggu 1 minggu, aku akan cari uang 1.000 rupiah. Kalau dapat 1.000 baru kau silakan. Akhirnya 1 minggu dapat 1.000 rupiah. Al-Imam Ibn Hajar kasihkan kepada istrinya. Ketika istrinya mau buang hajat di itu WC yang ada di sekitar Masjidil Haram, kata yang punya WC, yang tunggu WC, sudah tidak bisa wahai ibu. Kenapa? Karena sudah diboking oleh istri ulama besar yang bernama Al-Imam Romli yang datang dari kota Mesir. Di Mesir ada ulama besar, sohibnya Ibn Hajar waktu di Mesir. Ketika belajar dengan gurunya, ternyata yang di Mesir sudah jadi orang kaya dan Ibnu Hajar dia orang fakir di kota Makkah. Jadi kalau gitu gimana? Ibu tidak bisa. Dia ngurut dada. Pas dia punya uang saudara 1.000 rupiah untuk buang hajat di itu tempat, tetapi ternyata itu sudah diboking seluruhnya. Kenapa diboking? Karena istri Imam Romli bawa jamaah kaum ibu pergi haji dan seluruhnya sudah diboking ini WC. Setiap hari tidak boleh dipakai. Akhirnya istri Ibnu Hajar pulang memaki-maki suaminya, wahai suamiku, bukankah engkau seorang ulama? Bukankah engkau ahli ibadah? Masa uang saja tidak punya? Kehidupan kita sehari-hari begini. Sekarang makan besok tidak, besok makan besok tidak, besoknya lagi makan besoknya lagi tidak. Kehidupan kita begini. Masa puasa mulu punya suami seorang ulama? Akhirnya kata Ibnu Hajar, baik kalau begitu, mari ikut dengan aku wahai istriku tercinta. Kemana? Kita mandi di sumber Zamzam. Sampai di sumber Zamzam, istrinya nimba saudara, nimba air. Ketika nimba air, diangkatnya itu emas 1 ember. Kata istrinya, ini emas, biasanya air. Ya sudah, kau ambil lagi. Barangkali yang kedua kali itu air bukan emas. Turunkan lagi itu timbanya. Ketika diangkat, emas lagi. Kemudian barangkali yang ketiganya ambil lagi. Barangkali air itu di Zamzam. Ketika diambil lagi yang 3 emas, berarti 3 ember sudah. Berapa kilo itu kalau 3 ember? Kata Imam Ibn Hajar, in aradti dunya faraktuka minal an,
In aradid dunya taraktuki minal an. Kalau engkau inginkan dunia, ambil itu emas 3 ember dan kita berpisah saat ini. Ya Allah suamiku, jangan sampai kita berpisah. Sekarang kita gini, biar 2 ember aku turunkan lagi ke Zamzam dan yang 1 aku minta. Tidak, kalau kau memang masih inginkan, walaupun 1 perhiasan saja engkau ambil, kita berpisah. Aku memilih Allah dan Rasulnya, kau memilih dunia. Kata istrinya, kalau begitu biarkanlah, aku memilih engkau karena sekarang aku yakin engkau seorang alim besar dan wali min auliyaillah. Engkau adalah wali min auliyaillah. Biarkan aku hidup dalam kesengsaraan, biarkan hidup dalam ketiadaan, biarkan aku hidup dalam ketidakpunyaan, akan aku berdamping dengan engkau agar supaya dunia bersama engkau, akhirat bersama engkau, akhirnya bersama junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya saudara Imam Ibnu Hajar begini? Karena barokah Al-Imam Abu Ayyub Al-Ansari, kakeknya yang berkhidmah kepada junjungan Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah saudara yang saya maksud, betapa Rasulullah bila memberikan seseorang itu tidak dilupakan ila yaumil qiyamah, tidak habis pahalanya sampai hari kiamat. Yang diberikan kepada Rasulullah, yang diberikan nama Rahim, itu tidak habis sampai hari kiamat. Ini jadi saya teringat ketika saya datang ke ini rumah, saya bersama dengan saya punya guru Al-Habib Alwi, juga Al-Habib Abdullah Al-Mahdali, besok akan datang Al-Habib Jendan bin Naufal bin Salim bin Jendan. Masya Allah, ini rumah luar biasa saudara, disinggahi cucu-cucu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini keluarga daripada tuan rumah berikut cucu-cucunya terus turun temurun, Allah Ta'ala berikan keberkahan yang tidak sudahnya, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.